Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati itu untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memangkas kebencian dengan doa dan kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perasaan benci membuat setiap orang lupa diri, dan itu akan melahirkan berbagai kemungkinan buruk yang membuat diri sendiri terasing dari kebahagiaan. Penginjil Yohanes melukiskannya melalui suasana batin orang-orang Farisi yang berencana ingin menangkap dan membunuh Yesus. Salah satu penyebab kebencian ini adalah pembangkitan Lazarus dari kubur. Mereka merasa iri hati, dan ujung-ujungnya timbul rasa benci pada Yesus karena posisi mereka yang selama ini ditinggikan dalam tradisi Yahudi tentu saja akan menjadi terancam. Sesama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, itulah kelemahan manusia yang kurang mengintrospeksi diri. Keterpesonaan kita akan jabatan seringkali mendistorsi relasi kita dengan orang lain, serta mengesampingkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka tak heran dalam praksis, kita sering bersembunyi di balik zona kenyamanan hidup dan terkurung dalam kenikmatan dunia yang sebenarnya bersifat semu. Kehadiran orang lain dalam hidup kita kadang dilihat sebagai ancaman bagi popularitas dan status hidup yang sudah kita nikmati. Hal semacam inilah yang dipraktekkan oleh orang-orang Farisi, baik dalam hidup keagamaan maupun dalam hidup sosial. Sesama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sikap orang Farisi bisa kita jadikan sebagai cermin untuk melihat dan mengintrospeksi diri kita. Adakah kita lebih benci dan iri hati
dari orang-orang Farisi. Karena itu, masa Prapaskah merupakan masa yang tepat untuk melihat diri kita secara lebih mendalam. Allah Maha Pengampun. Ia sangat menghargai kerendahan hati kita untuk mau bertobat dan kembali kepadanya. Ingatlah bahwa orang yang iri hati tidak hanya mendapatkan ketidakbahagiaan bagi diri sendiri, tapi juga seringkali mengharapkan kemalangan bagi orang lain agar karunia atau kenikmatan orang lain terlepas dari dirinya. Maka cara memangkas benci dan dendam dari orang lain adalah dengan mendoakan keselamatan bagi mereka. Memang berat, namun itulah yang terbaik. Semoga demikian.